Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi YHWH berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 1 Raja-Raja 22. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu, bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman YHWH. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi YHWH, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk YHWH. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Miha putra Imla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Miha putra Imla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia putra Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman YHWH, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung, YHWH akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Miha itu, berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka, dan meramalkan yang baik. Tetapi Miha menjawab, demi YHWH yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan YHWH kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Miha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab YHWH akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama YHWH. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu YHWH berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Miha, sebab itu dengarkanlah firman YHWH. Aku telah melihat YHWH sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan YHWH berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan YHWH. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. YHWH bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu, sesungguhnya YHWH telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab YHWH telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia putra Kenaana,
Ditamparnyalah pipi Miha serta berkata, "Mana boleh roh YHWH pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Miha menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Miha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Miha, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah YHWH tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, "Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu pasti Raja Israel." Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar. Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, "Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati." Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman YHWH yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.